Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut dengan definisi dan fungsi perangkat lunak sistem operasi. Definisi dari sistem perangkat lunak adalah sistem operasi atau yang biasa dikenal dengan OS, Operating System, adalah perangkat lunak inti yang mengelola perangkat keras dan sumber daya perangkat lunak lainnya. OS bertindak sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Fungsi utama dari sistem operasi adalah manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, manajemen file, dan juga antarmuka pengguna. Contoh daripada sistem operasi yaitu Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Yang selanjutnya adalah definisi perangkat lunak adalah aplikasi atau program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu atau memecahkan masalah spesifik. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras. Fungsi utama perangkat lunak aplikasi. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah hiburan. Dan juga contoh dari peningkatan produktivitas adalah penggunaan Microsoft Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data. Yang kedua adalah hiburan seperti VLC Media Player untuk menonton video, dan juga Spotify untuk mendengarkan musik. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Contohnya adalah Zoom, Microsoft Teams, dan aplikasi-aplikasi email lainnya. Yang selanjutnya adalah pengolahan data seperti MySQL dan Microsoft Access untuk basis-basis data. Ini lebih ringkas dan juga lebih efisiensi dalam pengelolaan data. Terus lanjut, fungsi selanjutnya adalah spesialisasi tugas. Contohnya adalah AutoCAD. AutoCAD ini untuk desain arsitektur yang biasanya digunakan oleh arsitek-arsitek dalam merancang desain sebuah bangunan. Yang selanjutnya adalah Adobe Photoshop untuk pengeditan foto. Dan juga jenis-jenis perangkat lunak aplikasi adalah aplikasi internet, browser, aplikasi komunikasi online, dan juga aplikasi multimedia, editor grafis, word processor, dan juga presentasi. Definisi fungsi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer dalam bentuk kode. Bahasa ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi situs web, sistem operasi, dan program lainnya. Seperti yang bisa saya contohkan adalah C++. C++ itu adalah kombinasi bahasa kode pemrograman untuk biasanya untuk membuat sebuah halaman HTML, dan juga ada juga automasi proses seperti Python dan juga CMD. Itu juga masuk dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu berdasarkan tingkat tinggi, mudah dipahami yaitu Python dan Java. Bahasa tingkat rendah, bahasa mesin seperti assembly dan C++ itu bahasa tingkat rendah. Dan juga contoh bahasa pemrograman yang populer adalah JavaScript, C++, dan juga bahasa sistem khusus adalah MATLAB dan juga komputasi teknik. Dalam C++ itu apabila kita melihat suatu HTML, suatu halaman, dan di mana halaman tersebut sudah rapi dalam bentuk yang menarik, maka itu dibuat di coding. Bahasanya itu seperti di coding dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Itu yang lebih mudah dan juga banyak ditemui untuk
bahasa pemrograman itu sendiri. Mungkin dari perangkat lunak sudah saya jelaskan sampai bahasa pemrograman yang dapat kita pakai saat ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.